富士ウェルド最大の利益のための最高の機器。 Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan masuk ke sesi review unit Fuji Weld. Nah, unit Fuji Weld yang akan kita bahas hari ini adalah Fuji Weld Welding Equipment, yang dimana unit ini bisa mengelas dengan dua tipe. Dua tipe tersebut adalah pengelasan MIG dan pengelasan stick. Penasaran dengan unit akan kita bahas hari ini? Jadi simak terus video ini sampai habis. Unit Fuji Weld yang akan kita bahas hari ini adalah unit Fuji Weld dengan tipe MIG Stick 250 KD. Nah, dari tipenya aja para pemirsa mungkin sudah tahu kalau MIG Stick itu adalah dua tipe pengelasan yang berbeda. Tapi di unit Fuji Weld 250 KD ini, dua tipe pengelasan MIG dan stick itu bisa dilakukan secara bergantian. Nah, untuk para penonton yang mungkin belum tahu teknik pengelasan MIG atau stick, para penonton bisa langsung lihat video yang di sebelah kanan saya ini, di mana saya menjelaskan teknik-teknik pengelasan dari MIG, stick, dan TIG. Nah, para pemirsa bisa langsung cek video di sebelah kanan saya ini. Dan para pemirsa kalau penasaran dengan video sebelah kanan saya, bisa langsung cek di playlist dari YouTube PT Indotara Persada di bagian Fuji Weld. Nah, kita langsung loncat ke unit Fuji Weld yang ada di depan kita sekarang hari ini. Unit Fuji Weld MIG Stick 250 KD ini dibalut oleh polyurethane coating, sehingga unit Fuji Weld ini terhindar dari korosi atau karat. Nah, jadi untuk perlindungan dari fisiknya itu sudah terjamin ya dari unit mesinless Fuji Weld ini. Nah, sebelumnya review kita ada membahas tipe MIG Stick 251 KD, tapi hari ini kita membahas MIG Stick 250 KD. Perbedaannya adalah unit 250 KD dan unit 251 KD ini adalah dari input tegangan listrik yang digunakan. Untuk 250 KD itu menggunakan input tegangan listrik 3 pas ya. Para pemirsa bisa lihat di sini MCB-nya menggunakan MCB 3 pas dengan kapasitas 63 ampere. Nah, di bagian depan para pemirsa bisa melihat beberapa knob, tombol, LCD, dan soket ya. Sebelumnya di atas tombol dan soket ini terdapat gagang yang memudahkan kita untuk memindahkan unit 250 KD ini kemanapun dan kapanpun. Nah, unit 250 KD ini juga sudah dilengkapi dengan 4 buah roda, 2 roda di bagian belakang dan 2 roda kecil di bagian depan. Fungsinya MIG Stick 250 KD ini sudah disediakan tempat untuk menaruh tabung gas. Ya, betul. Jadi MIG Stick 250 KD ini adalah mesin las pengelasan yang menggunakan gas CO2 atau pengelasan yang bisa menggunakan kawat las juga ya. Jadi jika para pemirsa ingin menggunakan pengelasan CO2 atau pengelasan MIG, maka tabung gasnya bisa langsung ditaruh di sini dan diikatkan dengan rantai seperti ini, sehingga unit ini bisa dibawa kemanapun dan mobile kapan saja. Nah, di sini knobnya terdapat 2 buah display, ampere dan voltage. Oke. Jadi unit ini bisa dilakukan penyetingan mau pengelasan stick atau pengelasan MIG. Jadi jika para pemirsa ingin melakukan pengelasan stick, maka yang akan tampil di display ini adalah ampernya, current setting ampernya. Tapi jika para pemirsa ingin melakukan pengelasan MIG, maka yang akan tampil di sini adalah aturan atau pengaturan wire feeder settingnya. Nah, di sini juga sama, jika pengelasan stick maka yang akan tampil adalah arc force-nya. Tapi yang jika para pemirsa pilih MIG, maka yang akan tampil adalah voltage-nya atau output current voltage-nya sendiri dari MIG Stick 250 KD ini. MIG Stick 250 KD ini mempunyai kapasitas untuk pengelasan MIG itu bisa sampai 250 ampere. Tapi jika untuk pengelasan stick itu maksimal kapasitas dari unit ini adalah 200 ampere. Di sebelah kanannya adalah pengelasan 2T dan 4T, yang dimana para penonton bisa memilih teknik ini jika ingin melakukan pengelasan seperti pengelasan secara terus-menerus. Nah, itu lebih cocok menggunakan settingan 4T. Tapi jika pengelasan tersebut berhenti lanjut, nah itu lebih cocok untuk settingan 2T. Jadi para pemirsa bisa langsung setting dari tombol ini. Nah, di sini ada tombol setting untuk wire feedernya. Dan di bawahnya adalah tombol pilihan untuk pengaturan settingan untuk mic-nya. Kita bisa lanjut ke sini, tombol knob yang saya bilang. Nah, di sini ada dua buah tanda ya, yang saya bilang tadi. Jika para pemirsa milih stick, artinya para pemirsa di sini untuk melakukan settingan ampernya. Tapi jika para pemirsa memilih mode mic, maka di sini adalah untuk pengaturan wire feedernya.
Begitu juga di sini. Nah, dan di sini untuk pengaturan settingan jika para pemirsa menyalakan fungsi mic-nya. Nah, di sini untuk pengaturan api dari atau out force dari mic-nya. Nah, di sini ada soketnya. Ada 3 soket yang para pemirsa bisa lihat. Nah, para pemirsa bisa lihat sini. Oke, nah saya akan contohkan. Jika para pemirsa ingin soket mic, artinya yang di sini para pemirsa pasangkan di plus, karena ini soket plus ini nggak akan dipakai. Jadi soket minus ini untuk mengkonekkan kabel dari earth clamp atau stang masanya. Nah di sini ini untuk mengkonekkan untuk soket positif untuk plasma torch mic torch. Nah untuk mixstick 250KD ini sudah dilengkapi ventilasi di bagian depan, dan di bagian depan juga sudah dibalut dengan warna hitam, sehingga membuat unit desain atau warna dari unit Fujiwatt ini sudah sangat terlihat elegan sekali. Nah unit Fujiwatt dari mixstick 250KD ini menggunakan wire feeder yang sudah dibuild di internal atau build dalam, sehingga unit ini tidak bisa menggunakan wire feeder eksternal. Unit mesin Fujiwatt dengan wire feeder eksternal itu para pemirsa bisa langsung pilih tipe-tipe unit yang di sebelah kanan saya ini, seperti Ivermec 500W, 350WI, dan lain-lain. Nah unit-unit ini menggunakan wire feeder eksternal. Nah kita lanjut ke dalamnya. Dibukanya cukup naikkan ke atas, dan unit sudah bisa dibuka. Untuk build-nya juga sudah sangat kokoh ya bagian pintu sampingnya ini. Nah para pemirsa bisa lihat di sini para pemirsa sudah mendapatkan beberapa aksesoris yang mungkin akan kita bahas nanti ya. Nah para pemirsa bisa melihat di sini untuk wire feeding mekanismenya. Nah itu menggunakan voltase DC 24 volt dengan rate currentnya sebesar 3,5 ampere. Nah para pemirsa bisa lihat di sini sudah built-in ya. Jadi feedernya cukup para pemirsa taruh di bagian sini. Nah di bagian sini untuk mengunci supaya feedernya nggak terlalu banyak bergerak. Nah kita lanjut ke bagian belakang. Di sini para pemirsa bisa lihat untuk listriknya, terus untuk AC heatnya, terus untuk kabelnya juga sudah disiapkan. Mungkin panjangnya ini sekitaran 5 meter ya, menggunakan kabel 2,5 mm persegi. Di sini juga sudah ada nameplate dari Fujiwatt-nya, yang dimana para pemirsa bisa lihat di sini. Nah di sini bisa dijelaskan untuk penggunaannya sendiri. Jadi untuk mic 250 ampere itu sebesar 60%-nya ya. Jadi rate current rate outputnya itu adalah 60% dari maksimal unit ini 250 ampere. Nah output rate untuk MMA-nya sendiri itu bisa sampai 200 ampere dengan output current voltage-nya mencapai 28 volt. Tapi kalau untuk mic itu output current voltage-nya bisa mencapai 26,5 volt ya. Itu untuk output current-nya. Jadi para pemirsa bisa menghitung sendiri konsumsi daya yang para pemirsa akan gunakan jika para pemirsa menggunakan kapasitas ampere sampai maksimal. Oke. Nah, tapi unit Fujiwatt Mixstick 250KD ini sekali lagi saya tekankan, semua unit Fujiwatt sudah dilengkapi dengan IGBT inverter. Nah, apa guna IGBT inverter ini sendiri? Sederhananya adalah IGBT ini membuat supaya lonjakan listrik atau daya yang digunakan oleh unit Fujiwatt ini tidak langsung instan naik ya, atau ada lonjakan, tetapi naiknya akan secara bertahap sehingga performanya akan mencapai maksimal terlebih dahulu, tapi penggunaan daya listrik atau konsumsi daya listriknya masih rendah. Nah, unit Fujiwatt Mixstick 250KD ini juga sudah dilengkapi dengan waranti 1 tahun di bagian elektrikal. Artinya selama waranti itu para pemirsa akan mendapatkan free jasa perbaikan dan juga free pergantian spare part untuk spare part yang sudah masuk ke ketentuan garansi dari unit Fujiwatt Mixstick 250KD. Tapi buat para pemirsa yang mungkin pembeliannya udah lewat 1 tahun, 2 tahun, atau udah lama, nggak perlu takut. Karena kami tetap akan melayani kebutuhan spare part dan jasa untuk perbaikan selama 20 tahun dari pembelian unit Fujiwatt Mixstick 250KD ini. Nah, waktunya cukup lama bukan untuk pengguna satu unit ini. Nah, kami bisa menjamin nantinya selama 20 tahun kami akan meng-cover unit yang telah para penonton beli dari PT Indotara Persada. Di bagian sampingnya ini para pemirsa bisa lihat sendiri dari build-nya sudah sangat kokoh ya. Dari hasil cutting plate-nya sendiri sudah sangat rapi. Ya, arti menandakan unit ini sudah sangat heavy duty sekali yang bisa digunakan selama 24 jam terus menerus continuous working duty cycle.
Nah, para penonton, sekarang kita akan mereview aksesoris dan item apa saja yang para pemirsa akan dapatkan jika melakukan pembelian MixStick 250KD. Yang pertama, para pemirsa pasti akan mendapatkan torch-nya ya. Nah, torch-nya di sini menggunakan tipe MIG-36 dengan konektor Europe ya. Nah, panjang kabelnya sendiri ada sekitaran 3 meter dan sudah dilengkapi dengan arc clamp-nya juga dan sudah dipasangkan DINSE konektor dengan ukuran 35 sampai 70. Nah, para pemirsa bisa langsung dapatkan aksesoris ini gratis. Tapi mungkin para pemirsa bertanya, itu gimana ya kalau ada pemasangan stick kok nggak dapat electro holdernya? Nah, untuk electro holdernya sendiri, para pemirsa bisa langsung request ke tim sales departemen PT Indotara Persada jika ingin melakukan pembelian MixStick 250KD dan ingin dilengkapi dengan tambahan aksesoris dari electro holdernya sendiri. Nah, para pemirsa bisa langsung request karena untuk standar aksesoris yang para pemirsa akan dapatkan itu adalah mic torch-nya dengan clamp-nya. Jadi para pemirsa tinggal request tambahan untuk electrode holdernya. Nah, di sini juga para pemirsa sudah mendapatkan gas hose-nya sekitaran 5 meter. Dan sudah dilengkapi dengan penguncinya ya atau connect untuk sambung ke regulatornya. Nah, tidak lupa juga para pemirsa sudah mendapatkan manual book MIG-STICK 250KD yang sudah dilengkapi dengan qualification certificate yang menandakan unit MIG-STICK 250KD ini sudah lulus tes dan siap digunakan oleh para penonton. Dan di sini juga para pemirsa sudah mendapatkan beberapa bonus tip dan juga hose clamp-nya. Jadi dengan paketan standar aksesoris ini yang bisa para pemirsa dapatkan gratis, para pemirsa bisa langsung gunakan unit MIG-STICK 250KD ini langsung. Sekali beli langsung pakai. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin tertarik melihat unit MIG-STICK 250KD atau membeli unit MIG-STICK 250KD, para pemirsa bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang lokasinya ada di Cikupa, Tangerang. Para pemirsa bisa langsung datang, main, terus lihat-lihat unit kita juga. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan unit lainnya seperti unit kompresor, genset. Nah, para pemirsa bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara karena di sini showroom terbesar kami yang menyediakan berbagai macam display produk yang mungkin para pemirsa butuhkan untuk pekerjaan para pemirsa. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin tidak punya waktu atau tidak sempat datang ke Geraha PT Indotara Persada, tidak perlu takut. Para pemirsa bisa langsung kontak tim sales departemen kami yang nomornya kami tinggalkan di kolom description, atau para pemirsa bisa langsung akses marketplace kami di Tokopedia, Lazada, JD.ID, Blibli, dan marketplace tempat lainnya yang para pemirsa bisa langsung akses. Nah, tidak lupa juga saya sampaikan untuk para pemirsa yang mungkin hobi untuk tag video, vlog, atau melakukan review, para pemirsa bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada. Mau tag vlog sepuasnya, mau tag video sepuasnya, mau coba review kita, bisa. Para pemirsa bisa langsung komen di kolom komentar ini dan tim kami akan langsung dengan cepat merespon permintaan para pemirsa. Nah, untuk sekian review kita, mungkin para pemirsa yang ingin bertanya atau ada kekurangan dari review hari ini, para pemirsa bisa langsung komen di kolom komentar. Untuk para pemirsa yang sudah subscribe dan like video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk para pemirsa yang belum subscribe, segera subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, karena para pemirsa akan ketinggalan update-update video terbaru yang mungkin para pemirsa butuh mesin las tipe lain. Nah, para pemirsa bisa lihat di belakang saya ini sudah banyak sekali tipe mesin las dari tipe pengelasan mic, stick, bahkan plasma cutting. Nah, para pemirsa bisa lihat seberapa lengkap dari tipe-tipe mesin las Fujiweld. Nah, para pemirsa nggak mau ketinggalan kan ada video reviewnya, jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekian review video kita kali ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.